Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita kembali melihat dinamika yang menarik terjadi di market di mana Bitcoin kembali rebound dari yang kemarin sempat menyentuh area 25.000, sekarang udah kurang lebih di area 30.000 lagi. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian kira-kira ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa. Namun sebelum itu kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,29 triliun dolar atau naik sekitar 8,05%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 30.400-an, Ethereum 2.082 dolar, BNB 304, XRP 0,44, Cardano 0,53, Solana 50 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,09 dolar. So, ini adalah hari yang baik untuk para kita sebagai investor karena kita melihat market sedikit recover gitu ya. Rata-rata naik antara 8,sekian% hingga kurang lebih 20-an%. Top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 23,89% ke 0,54 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan 3 reasons why bears aim to pin Bitcoin below 30K for this week's Bitcoin option expiry. Jadi ini reminder saja untuk kalian guys, para short term trader maupun scalper, bahwa hari ini kita udah di hari Jumat lagi, akan ada Bitcoin option expiry dan angkanya kali ini cukup besar, miliaran dolar. Tentunya kita akan melihat para bears dan bulls kembali mencoba ya bertarung untuk mempertahankan area mereka. Karena kalau misalnya options ya mereka harus men-setting Bitcoin ke harga yang mereka mau supaya mereka bisa cuan. Jadi tentunya mereka akan mencoba sebisa mungkin. Nggak hanya bears, bulls juga pasti akan mencoba gitu ya. Jadi kita mungkin akan melihat pergerakan yang sedikit zigzag hari ini gitu ya. Karena adanya Bitcoin option expiry yang jumlahnya cukup besar. Jadi kalau kalian merupakan short term trader ataupun scalper, stay aware, stay safe guys. Jangan sampai kalian termakan gitu ya pergerakan zigzag yang terjadi gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ini juga menurut saya salah satu artikel yang cukup penting ya untuk kalian ketahui dari Altcoin Psycho. Dia mengatakan, seeing people try and call bottom on Bitcoin, if you're knife catching, at least track the S&P as well and look for a bottom there first. Every Bitcoin bottom we've had was also an S&P bottom or was when S&P was performing well. I'm not a buyer until macro markets show strength. Jadi salah satu orang lagi kembali menyadari bahwa memang pasar saham US itu sangat berkorelasi sekarang dengan pergerakan harga Bitcoin. Dan menurut si Altcoin Psycho, apabila kita memang pengen ngelihat Bitcoin kembali rebound dalam jumlah yang lebih signifikan atau naiknya lebih kencang, at least kita juga harus ngelihat pasar saham US menemukan bottom dan start rebound dari sana. Karena kalau kita lihat dari data historisnya dari tahun 2018, setiap kali S&P 500 mengalami koreksi dan menemukan bottom, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Di sini kalau kalian lihat, akhir Desember 2018, kita menemukan bottom di S&P 500 dan mulai start rebound. Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Kemudian di bulan Maret 2020 ketika terjadi Black Swan event, kita juga mendapati S&P drop parah gitu kan, kemudian menemukan bottom, lalu start rebound. Di sini juga kita melihat Bitcoin start rebound. Hal yang sama juga terjadi di Juli 2021, di mana kala itu kita melihat S&P 500 masih dalam keadaan yang cukup strong. Dan ini membuat Bitcoin juga mendapati rebound. Dan menurut si Altcoin Psycho, kalau misalnya kita pengen menemukan bottom dari Bitcoin, kita juga harus consider gitu, harus juga menganalisa chart lain yang berkorelasi dengan Bitcoin. Apa saja? Udah pernah saya sebutkan ya. Yang paling terasa adalah pastinya Nasdaq, S&P 500, dan juga yang ketiga adalah chartnya US dollar. Jadi kalau kita melakukan analisa, tentunya kita juga harus mempertimbangkan keadaan beberapa chart yang lain tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri sampai sekarang pun kita masih melihat Bitcoin masih sangat bergantung pergerakannya kepada beberapa chart yang tadi saya sebutkan. Walaupun tentunya ada kalanya gitu kita melihat Bitcoin itu geraknya melawan arus,
tapi cenderung sebagian besar itu mengikuti yang 3 tadi. Maka tidak ada salahnya juga ketika kita melakukan analisa di Bitcoin, kita juga harus melihat kondisi di beberapa chart yang tadi saya sebutkan. So far tentunya kita masih belum melihat S&P 500 menunjukkan tanda-tanda bahwa akan rebound keras. Yang ada ya kita hanya mendapati semacam koreksi kecil ke atas atau retracement gitu ya, belum terlalu signifikan karena secara overall kalau gambaran besarnya sekarang masih terlihat cukup bearish gitu. Kita belum mendapati ada konfirmasi apapun bahwa S&P 500 sudah menemukan bottom dan akan kemudian mendapati reversal. Mungkin kita akan lihat nanti lebih jelasnya di chart gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa di video kemarin saya juga menyebutkan bahwa saya merasa gitu ya bahwa relief rally itu sudah dekat gitu ya. Saya sudah pernah bahas ini berkali-kali beberapa hari belakangan. Saya katakan bahwa namanya chart itu guys tidak mungkin akan selamanya bergerak ke satu arah. Tentunya akan ada retracement, ada konsolidasi sebelum melanjutkan ke arah sebelumnya. Nah, kita persis mendapatkan hal tersebut, di mana kita menyentuh 25.000, kemudian kita rebound keras dan naik kurang lebih 20% di Bitcoin. Dan ini juga didukung oleh funding rate yang kemarin sangat amat negatif gitu guys. Kemarin siang saya ngecek funding rate-nya itu, kemarin sore, itu kalau di Binance itu minus 0,04%, bahkan di Bybit sampai 0,06%, itu funding rate-nya. Menunjukkan apa? Bahwa pada saat itu, kemarin sore, kita melihat para sellers itu sangat amat agresif gitu guys. Kenapa? Karena mungkin menurut mereka kita sudah breakdown dari angka 28.000 yang merupakan tameng terakhir untuk Bitcoin dan kita akan langsung strike menuju ke 20.000. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang kemakan dengan analisa tersebut dan kemudian melakukan short menggunakan leverage yang tinggi. Dengan tujuan apa? Mereka bakalan TP nanti kalau sudah di 20.000. Dan kita melihat dari funding rates bahwa para sellers itu sangat agresif menggunakan leverage-nya, sehingga mereka bersedia untuk membayar premium yang sangat tinggi hanya untuk bisa melakukan short. Dan biasanya apa yang terjadi sudah sering saya jelaskan juga, ketika kita melihat funding rates dalam keadaan yang sangat negatif, maka bandar biasanya tidak selalu akan memakan dulu shortnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diturunkan terus-menerus langsung menuju ke 20.000 tanpa ada jeda gitu ya, yang rugi siapa guys? Sedangkan kita melihat memang short yang lebih agresif. Yang rugi adalah exchange, bandar gitu. Kira-kira apakah mereka mau gitu kan? Sebaliknya ketika funding rates dalam keadaan yang sangat amat positif, itu bisa kita asumsikan bahwa pada saat itu para buyers yang lebih agresif. Dan ketika hal tersebut terjadi, kita juga harus waspada, cenderung exchange akan kembali memakan long para buyers dulu, dimakanin dulu, baru kalau misalnya pengen lanjutin ke atas, baru dilanjutin lagi ke atas. Jadi menurut saya hal tersebut yang terjadi sekarang gitu. Dan sampai sekarang pun kalau kalian perhatikan, funding rates-nya masih dalam keadaan yang cukup negatif. Walaupun di Binance sudah start positif ya. Tapi di Bybit, OKEX, Huobi itu rata-rata masih dalam keadaan negatif, walaupun ini sudah better daripada kita lihat di kemarin sore. Jadi inilah kenapa juga kita perlu memantau beberapa hal ya, selain chartnya Bitcoin, karena hal-hal ini bisa menjadi leading indicator bagi kita guys. Salah satunya adalah funding rates. Ketika dia dalam keadaan yang sangat ekstrim, seperti yang terjadi di sini, kalau kalian perhatikan, ini sangat amat negatif funding rates-nya di sini, beberapa kali spike ke bawah. Yang terjadi apa? Kita melihat bandar naikin harganya dulu untuk memakan orang-orang yang short gitu ya. Di sini juga sama. Funding rates-nya sangat negatif, kita makan short-nya dulu. Walaupun kali ini di sini kita tidak terjadi. Namun biasanya kebanyakan itu dimakan dulu. Tapi tidak selalu ya guys. Tidak berarti 100%, tapi ini namanya juga probabilitas. Bahwa ketika kita melihat funding rates-nya dalam keadaan yang sangat negatif, maka probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan melihat exchange atau bandar naikkan dulu sedikit untuk memakan para short-nya, baru kalau misalnya memang pengen turun lagi, itu baru diturunin lagi. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang kita bakalan masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan ya, sekarang kita sepertinya sedang mendapatkan semacam relief rally gitu ya. Tentunya ini masih terlalu dini ya untuk mengatakan bahwa pasti kita sudah mendapatkan relief rally. Namun kita sudah mendapatkan indikasi
hal tersebut terjadi, gitu ya, bahwa kita mendapatkan ada satu candle dengan wick yang sangat panjang di sini, menunjukkan apa? Bahwa ini bisa jadi hanya sebuah fake out, oke, dari area major support di sini. Oke, yang saya pengen lihat terjadi adalah bahwa Bitcoin sekarang mampu maintain di atas area 30.000 di sini. Melakukan bullish continuation pattern dari sini. Nah, ini baru potensial lagi bagi saya untuk start lagi masuk ke market. Nah, targetnya di mana kalau misalnya kita memang ternyata akan mendapati semacam relief rally. Saya udah pernah sampaikan juga di beberapa video sebelumnya. Targetnya adalah maksimal yang retest di sekitaran area ini. Oke, ini adalah target untuk relief rally-nya menurut saya. Tetapi kalau misalnya kita melihat momentumnya cukup deras di Bitcoin dan kemudian kita mampu break lagi masuk ke atas channel ini, maka ini tentunya adalah sebuah indikasi yang sangat positif gitu. Oke, bahwa kemungkinan semua yang terjadi di sini hanya sebuah fake out dan kita akan mampu kembali lagi ke ascending channel-nya, dan itu menurut saya akan sangat bullish gitu untuk Bitcoin. Namun itu masih sangat jauh untuk kita bicarakan karena sekarang kita masih berada kurang lebih di area 30.000 dan kita juga baru saja mendapati satu candle hijau di daily chart ya. Jadi ini belum terlalu signifikan menurut saya walaupun bounce-nya ya cukup deras ya. Dari yang awalnya 25 ribuan sekarang udah lagi berada di area 30.000 dolar. Namun sekali lagi guys, kalian jangan sampai terlalu overexcited gitu. Jangan sampai kalian terlalu overconfidence mengatakan oke, ini sudah fix pasti kita akan naik lagi. Sebaiknya menurut saya tunggu konfirmasi tambahan guys. Berupa apa? Sekali lagi, kalau misalnya kita melihat hal seperti ini terjadi, kalian tunggulah pattern bullish continuation. Baik itu bullish flag kah, atau ada dikasih bullish pennant, atau ada dikasih falling wedge kecil di sini. Apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, dari situ mungkin baru kalian boleh ikutan untuk join. Kalau misalnya kalian yang tipikalnya lebih agresif gitu ya, kalian tipikalnya lebih agresif dan kalian menganggap bahwa ini adalah sebuah inverse head and shoulder gitu ya, maka sebenarnya kita udah breakout dari neckline-nya. Oke, dan kalian mungkin bisa menunggu retestnya di sini. Kalau saya akan melakukan trade atas dasar setup ini, maka yang saya tunggu adalah retest. Ketika sudah retest, saya tunggu break reboundnya lagi di sini, dan saya akan gambar trendline penurunannya di sini. Dan ketika breakout, saya akan masuk di breakout tersebut. Kenapa masuknya di sini? Sekali lagi saya jelaskan, karena kalau kita masuknya di sini, maka risknya itu kecil. Saya bisa taruh stop lossnya sedikit saja di bawah di sini. Dan rewardnya mungkin bisa segini. Jadi ini mungkin RR-nya bisa 2-3:1. Sedangkan kalau misalnya kalian langsung masuk ketika breakout di sini, maka kalian akan bingung gitu taruh stop loss-nya sebelah mana. Bisa jadi kalian harus taruh stop loss di mana? Di bawah sini. Jadi ini adalah risk kalian. Rewardnya mungkin bisa hanya nyampe ke area 33-34 di sini. Jadi ini hanya kurang lebih 1:1 gitu. Dan kita sedang counter trend, ingat guys. So far di time frame yang besar di 4-hour chart dan daily, tentunya kita masih terlihat cukup bearish gitu ya, 4-hour maupun daily. Jadi kalau misalnya kita buy dalam keadaan sekarang, tentunya kita dalam keadaan counter trend. Ketika kita melakukan counter trend, sekali lagi kita harus sangat waspada dengan risk management kita. Sebisa mungkin kita menaruh stop loss yang sangat ketat supaya kalau memang kita melanjutkan tren ke bawah ya kita tidak termakan terlalu banyak gitu. Oke, tetapi kalau misalnya kita mendapatkan rejection yang sangat deras di sini, oke, dari sini kita mendapatkan rejection yang sangat deras, kemudian kita mendapatkan konsolidasi lagi di sini berupa pattern bearish continuation, maka ini juga bisa menjadi potensial bagi kita untuk short. Karena perlu kalian ingat guys, bahwa ketika kita breakdown dari sebuah major support yang berarti di kurang lebih area 30.000 sampai 29.000 di sini. Ketika kita breakdown, maka yang terjadi berikutnya adalah kita flip area ini yang awalnya major support harusnya menjadi area major resistance. Dan sekarang saya masih menganggap ini sebagai tahap retest gitu. Kalau memang kita mempunyai momentum yang cukup untuk break di atas itu dan kemudian mungkin nyampe ke 32 atau 33 kemudian konsolidasi, maka dari sini mungkin saya akan lebih confidence mengatakan bahwa kemungkinan atau probability kita akan naik lebih jauh itu sudah lebih tinggi gitu. Tapi kalau masih di sini, ini masih menurut saya dalam tahap retest gitu ya. Jadi masih ada potensi tentunya kita mendapatkan rejection dari sini.
Oke, namun kalau misalnya kalian langsung short dari sini juga menurut saya tidak terlalu bijak gitu ya, belum ada setup yang jelas. Saya lebih memilih kalau pengen short pun saya akan menunggu setupnya di mungkin time frame yang lebih kecil, mungkin di 15 minute chart berupa pattern bearish continuation. Ketika kita udah mendapatkan rejection, bearish continuation, dan dari sini kita akan baru ikutan untuk short. Baik itu ketemu dengan bear flag atau bearish penan, apapun itu bisa jadi setup untuk kita untuk short term trade gitu ya. Dan ya, saya rasa tidak banyak juga bisa saya jelaskan. Selain itu, di weekly chart juga kita melihat salah satu hal yang cukup positif bahwa kita sekarang mencoba untuk kembali mampu close di atas area supportnya. Kalau minggu nanti kita mampu close di area ini, menurut saya di weekly chart itu adalah sebuah indikasi positif, karena berarti ini hanya sebuah fake out ke bawah gitu ya. Dan ingat, kita kalau misalnya closing candle merah lagi di minggu ini, maka sudah 7 kali berturut-turut kita closing weekly candle dalam keadaan merah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah Bitcoin, dan akan ada probabilitas yang cukup tinggi menurut saya kalau kita closing lagi weekly candle kali ini merah, minggu depan bisa jadi hijau. Gitu ya, karena udah 7 kali berturut-turut kita dalam keadaan merah. Sekali lagi, namanya chart itu tidak mungkin bergerak hanya ke satu arah. Kita pasti akan dapati semacam retracement. Untuk kalian-kalian yang kemarin merasa panik banget ketika melihat Bitcoin drop ke 25.000, sekali lagi itu merupakan tanda bahwa kalian terlalu overexposed atau exposure kalian terlalu besar di kripto. Nah, inilah kesempatan kalian untuk mengurangi exposure tersebut. Sekali lagi, settinglah portofolio kalian sedemikian rupa sampai kalian merasa akan mampu ngehold portofolio tersebut beberapa tahun ke depan. Kalau jawabannya tidak, maka biasanya nih orientasi kalian terlalu jangka pendek, atau yang kedua kalian terlalu overexposed di cryptocurrency. Tidak ada salahnya sekarang kalian kurangi porsinya, kalian hold sebagian dalam bentuk cash supaya kalian secara mental itu tidak panikan. Karena kalau kalian secara mental panikan dan mudah tergoyahkan, biasanya kalian akan mengambil keputusan berdasarkan emosi, dan itu biasanya salah. Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian, oke? Ya udah, itu aja sih guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.